Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Srina Putri Sophia dengan NIM 22109113200046. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas mandiri dari mata kuliah anatomi di PAT, fungsi normal, sistem respirasi dan juga kardiovaskular. Nah, untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan dahulu bahwasanya Eee, jantung itu adalah organ vital dalam sistem sirkulasi manusia yang berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu dia bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Organ ini, terletak di mediastinum media, lalu sedikit condong ke kiri, dilindungi oleh tulang dada, yaitu sternum dan juga paru-paru, lalu ada diafragma. Nah, jantung manusia itu rata-rata berukuran sebesar kepalan tangan dan memiliki berat sekitar 250 sampai 350 gram. Fungsinya itu sangat penting yaitu untuk menjaga aliran darah yang teroksigenasi ke seluruh tubuh serta mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida ke dalam paru-paru. Nah, secara anatomis, jantung itu terletak di antara rongga toraks, tepatnya di mediastinum tengah. Bagian bawah jantung itu disebut sebagai apex, yaitu puncak, yang terletak di ruang interkostal kelima pada garis midclavicular kiri. Bagian atas jantung yaitu basis cordis, yaitu mengalir ke arah ke atas dan kanan dan juga posterior. Jadi, struktur yang mengelilingi jantung itu dia, meliputi di bagian anterior itu ada sternum dan juga tulang rusuk, lalu di posteriornya itu ada esophagus dan juga columna vertebralis. Nah, untuk lateralisnya itu dia ada paru-paru kiri dan juga kanan. Setelah itu, untuk di bagian inferiornya itu ada diafragma. Nah, ini, kita pertama ke lapisan jantung, lapisan dinding jantung. Nah, jantung itu dia terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada endokardium, lapisan terdalam, lalu ada miokardium, lapisan eee, bagian tengahnya yang paling tebal, lalu di sini ada epikardium, yaitu lapisan luar jantung. Nah, eee kita mulai dari lapisan terdalam dahulu yaitu, endokardium. Jadi, endokardium itu merupakan lapisan terdalam. Dia itu berupa jaringan endotel yang melapisi ruang jantung dan juga katup. Nah, endokardium ini dia, berperan penting dalam meminimalkan gesekan, darah. Setelah itu ada, eee, miokardium. Nah, miokardium ini dia merupakan lapisan bagian tengah dan juga yang, lapisan paling tebal. Nah, terdiri dari otot jantung. Inilah bagian yang bakalan, berkontraksi dan bertanggung jawab atas pompa darah. Lalu di sini ada, epikardium atau lapisan luar jantung. Dia itu merupakan, bagian dalam dari perikardium serosa. Nah, setelah itu, tadi untuk perikardium sendiri, jadi, jantung itu dibungkus oleh kantung ganda atau disebut sebagai perikardium. Nah, dia itu ada 2 perikardium, yaitu perikardium fibrosa dan juga perikardium serosa. Perikardium fibrosa itu dia merupakan, bagian luarnya. Dia itu, eee eee, s karakteristiknya kuat, tidak elastis, juga dia itu menjaga posisi jantung agar, posisinya tetap sama dan tidak berubah. Setelah itu untuk perikardium serosa, dia itu merupakan lapisan dalam yang, terdiri dari lapisan perithalis dan juga visceralis atau bagian dari si epikardium ini. Baik, selanjutnya kita ke anatomi jantungnya sendiri. Nah, ini, ada kenampakan dari atrium, dextrum. Nah, atrium
dextrum ini dia bakalan menerima darah dari tubuh melalui si, vena cava superior dan juga inferior. Lalu dia itu, juga menerima dari sinus coronarius. Setelah itu di sini ada, ventricle dexter. Nah, untuk, ventricle dexter atau, biasanya untuk atrium itu bisa disebut serambi, sedangkan untuk ventricle itu bisa disebut sebagai bilik. Nah, untuk ventriculus dexter ini, dia itu memompa darah ke paru-paru lewat arteri pulmonalis, lalu dia itu dipisahkan dari atrium kanan oleh, katup. Nah, katup yang memisahkan antara, atrium dextrum dan juga ventriculus dexter itu bernama, katup triskupit tricuspid. Lalu, ini, merupakan, atrium kiri atau, ini merupakan ini merupakan gambaran dari, atrium kiri atau atrium sinistrumnya. Nah, untuk atrium sinistrum ini, dia itu menerima darah oksigen dari 4 vena pulmonalis. Lalu ini untuk, bagian dari ventrikel kiri atau ventriculus sinister. Nah, untuk ventriculus sinister sendiri, dia itu memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah itu, dindingnya itu yang paling tebal, lalu dia dipisahkan dari atrium kiri oleh katup biskuspid mitral. Jadi, katup yang memisahkan antara atrium sinistrum dengan ventriculus sinister itu namanya adalah katup bikuspid atau, mitral atau katup mitral. Setelah itu, di sini bisa kita lihat di sini, ini merupakan bagian dari, apex cordis, lalu di sini ada sulcus interventricularis, posterior, lalu di sini ada, vortex cordis, dan ini ada, sulcus interventricularis anterior. Lalu di sini ada auricula sinistra, di sini ada sinus trunci pulmonaris, di sini ada truncus pulmonalis, di sini aortanya. Lalu, di bagian sini ada sulcus interventricularis anterior. Nah, lalu, ini ada, venae pulmonales sinistrae, lalu di sini ada sulcus coronarius, ini juga ini ada sinus coronarius, lalu sini ada kenampakan, vena cava inferior. Ini ada vena cava superior dan ini ada arteri pulmonalis dextra. Lalu di bagian sini ada sulcus interventricularis posterior. Nah, ini, merupakan, bagian katup-katupnya. Yaitu, jadi di sini ada untuk bagian dari valva trunci pulmonalis, dia itu terbagi menjadi di bagian sini ada valvula semilunaris dextra, dan di sini ada valvula semilunaris anterior, dan di sini ada valvula, semilunaris sinistra. Lalu untuk di bagian sini ada, trigonum fibrosum sinistrum, lalu di sini ada trigonum fibrosum dextrum, di sini ada, annulus fibrosus sinister. Lalu, di sini ada
Cuspid commissurali sinistra, di sini ada cuspid posterior, lalu di sini ada cuspid anterior, dan di sini ada cuspid commissuralis dextra, yang merupakan bagian dari valva atrioventricularis sinistra atau valva mitralis. Nah, lalu di sini, seperti terbuka juga ini namanya ada, valvula semilunaris sinistra, lalu di sini ada valvula semilunaris dextra, di sini ada valvula semilunaris posterior yang merupakan bagian dari valva, aortae. Nah, di sini ada, annulus fibrosus dexter, lalu di sini ada cuspid, cuspid posterior, lalu di sini ada cuspid anterior dan juga ada cuspid septalis yang merupakan bagian dari valva ventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Baik, ini ke kenampakan selanjutnya. Jadi bisa kita lihat di bagian sini, itu disebutnya sebagai cincin pulmonar. Lalu di bagian sini, disebutnya sebagai cincin aorta. Nah, untuk bagian sini, itu disebut sebagai trigonum fibrosum sinistrum. Setelah itu untuk bagian sini disebut sebagai valva atrioventricularis sinistra atau valva mitralis. Lalu untuk bagian sini itu, ada annulus fibrosus sinister. Dan di sini biasa disebut sebagai, berkas His, lalu ini ada yang namanya tendo tondaro, lalu di sini ada annulus fibrosus dexter, atasnya berkas His itu ada trigonum fibrosum dextrum, lalu di bagian sini ada yang namanya valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Ini untuk, kenampakan, eee, kenampakan dari jantung yang sudah di-black atau dibuka. Jadi di sini kita bisa melihat ini ada aorta pars ascendens-nya atau pars ascendens aortae, lalu di sini ada, musculus pectinati, lalu di sini ada auricula dexter, di sini ada arteri coronaria dextra, lalu di sini ada atrium dextrum, lalu di sini ada, valva atrioventricularis dextra, cuspid anterior, lalu di sini ada chordae tendineae, lalu di sini ada, musculus papillaris septalis, lalu di bagian sini ada musculus papillaris anterior. Lalu, di bagian sini ada valva atrioventricularis dextra, cuspid septalis, lalu di sininya ada trigonum, Koch. Lalu di sini ada septum, interventriculare pars muscularis. Setelah itu ini adalah, apex cordis. Nah, lalu, ini yang membentang ini, itu namanya adalah ostium atrioventriculare dextrum. Nah, lalu di sini ada septum interatriale, lalu di sini ada fossa ovalis, di sini, ada foramina venarum minimarum, di sini ada vena cava superior. Setelah itu di sini ada limbus fossae ovalis. Lalu itu di bagian sini ada crista terminalis, lalu di sini ada todaro, lalu di bagian sini ada vena cava inferior. Setelah itu di bagian sini ada, valvula venae cavae inferioris, lalu di bagian sini ada ostium sinus coronari, lalu
Di bagian sini ada valvula sinus coronari. Nah, setelah itu, di bagian sini itu ada valva atrioventricularis dextra cuspid posterior. Lalu untuk 2 bagian ini itu namanya adalah mus musculus papillaris posteriores. Lalu setelah itu di sini ada namanya ventriculus dexter, lalu bagian sini ada namanya myocardium, dan di bagian sini, namanya pericardium serosum atau lamina visceralis. Dia merupakan, bagian dari epikardium. Ini untuk penampakan selanjutnya. Di sini bisa kita lihat, untuk bagian-bagian venanya, di sini ada vena pulmonalis sinistra superior, dan ini ada lapisan keduanya atau lapisan tengahnya yang kita sebut sebagai miokardium. Lalu di sini ada venae pulmonales dextrae. Setelah itu di bagian sini ada atrium sinistrum septum intertriale. Lalu ini, ada valvula foraminis ovalis, lalu di bagian sini ada vena pulmonalis sinistra inferior. Setelah itu, untuk bagian ini kita sebut sebagai annulus fibrosus sinister, lalu bagian sini kita sebut sebagai valva atrioventricularis sinistra cuspid posterior. Setelah itu untuk bagian, ini kita sebut sebagai chordae tendinae, lalu ini ada musculus papillaris posterior, lalu di sini ada miokardiumnya, yaitu bagian, terdapatnya otot-otot jantung. Setelah itu di sini ada septum interventriculare pars muscularis, lalu di sini ada tuberculae corneae, lalu di sini ada apex cordis, sini ada ventriculus sinister, lalu di bagian sini ada pericardium serosum, lamina visceralis atau dia merupakan bagian dari, epikardium atau lapisan terluar. Lalu di sini ada musculus papillaris anterior, di sini dan di sini itu ada yang namanya ostium atrioventricularis sinistrum. Lalu di dekat ostium, atrioventricularis sinistrum itu ada annulus fibrosus sinister. Lalu di sini ada vena cardiaca cordis magna dan di bagian sini ada auricula sinistra. Nah, lalu, untuk di bagian, ini kita bisa melihat ada yang namanya bulbus, aortae, terus di sini ada sinus aortae, lalu di bagian sini ada truncus pulmonalis, di bagian sini ada vulvula semilunaris sinistra. Lalu di sini ada arteri coronaria dextra, bagian nodulus valvulae seminolaris, lalu, di bagian sini ada auricula dextra, lalu di bagian sini ada vulvula seminularis dextra, lalu di bagian sini ada vulvula semilunaris posterior. Nah, untuk di bagian, atas dari vulvula semilunaris posterior itu ada lunula vulvulae semilunaris. Kemudian di sini ada valvula semilunaris sinistra, lalu di bagian sini ada arteri coronaria sinistra, di bagian sini ada, arteri coronaria sinistra ramus interventricularis anterior. Setelah itu di bagian sini ada, septum interventriculare pars membranacea, lalu ini ada lapisan bagian tengahnya yaitu miokardium. Setelah itu, ini ada, chordae tendinacea, di bagian sini ada musculus papillaris posterior.
Setelah itu di bagian sini ada ostium, atrioventricularis, sinistrum. Bagian sini ada valva atrioventricularis sinistra, cuspid anterior, lalu di bagian sini ada musculus papillaris anterior. Nah, untuk di bagian sini, itu ada ventriculus sinister. Nah, itu saya akan setelah menyebut-nyebutkan, bagian-bagiannya tadi, itu saya akan menjelaskan dari sistem, katup. Untuk katup atrioventrikular atau AV, di bagian tricuspidnya, itu dia berada antara atrium kanan dan juga di ventrikel kanan. Terus untuk yang bicuspid atau mitral, untuk yang bicuspid atau mitral, dia itu terletak di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Lalu ada, katup semilunaris yang terdiri dari pulmonal, yaitu, di antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis. Lalu, ada aortik yang berada di antara ventrikel kiri dan juga, aorta. Nah, katup-katup ini dia itu yang dikendalikan oleh tekanan darah dan didukung oleh struktur seperti chordae tendineae dan otot, ini tadi didukung oleh chordae tendineae dan juga, musculus papillaris. Nah, setelah itu, kemudian di sini untuk, eee, apex cordis dia itu merupakan ujung jantung. Nah, dia ini, mengarah ke bawah anterior dan kiri dan dibentuk oleh si ventricle kiri. Kemudian, kita kembali ke lapisan dinding jantung. Nah, untuk lapisan dinding jantung ini, yang, endokardium ini, dia itu berfungsi meminimalkan gesekan dengan darah dan juga mencegah turbulensi. Nah, terus dia ini yang membentuk kerangka katup dan juga permukaan dalam, rongga jantung. Nah, setelah itu untuk yang miokardium ini, dia ini, tersusun oleh pola spiral untuk efisiensi memompa darah. Perikardium ini dia, mengandung pembuluh darah koroner, lemak, dan juga jaringan ikat longgar. Kemudian kita ke bagian sini. Nah, jadi, jantung ini, dia itu memiliki, kerangka fibrosa sebagai, struktur penopangnya. Nah, kerangka fibrosa dari jantung ini, dia itu terbuat dari jaringan ikat padat. Fungsinya itu dia melekatkan otot jantung dan juga katup, terus dia itu mengisolasi listrik antara atrium dan juga, ventrikel. Lalu, dia ini, memberikan titik tumpu bagi kontraksi otot. Lalu kita kembali ke sini. Nah nah, auricula ini dia itu, merupakan kantuk kecil yang bakalan menambah volume si atrium. Lalu ada tubercula, carinae, dia itu merupakan jaringan otot yang tidak teratur di bagian, ventrikel. Setelah itu otot atau musculus papillaris ini tuh dia menempel pada dinding ventrikel dan, dia tuh untuk menahan si chordae tendinaceae
tendiniae. Nah, untuk chorda tendiniae ini dia itu merupakan, tali fibrosa yang menjaga katup AV. Nah, agar si katup AV ini dia tetap tertutup saat si ventrikel berkontraksi. Setelah itu, eee, untuk vena-venanya sendiri ini seperti, vena cava nih, vena cava, superior dan inferior dia itu bakalan masuk ke, vena cava dan inferior ini dia bakalan masuk ke dalam, atrium kanan. Lalu untuk, sinus coronarius itu juga dia bakalan bermuara di dalam, atrium kanan. Setelah itu, vena pulmonalis yang terdiri dari 4 buah, dia itu bakalan masuk ke dalam, ventrikel kiri. Setelah itu aorta, setelah itu aorta ini dia bahkan keluar dari ventrikel kiri. Lalu untuk truncus pulmonalis dia bakalan keluar dari, ventrikel kanan. Lalu ini untuk penjelasan lebih detailnya lagi tentang, atrium dan juga ventrikelnya. Jadi untuk, atrium kanan itu dia tuh, sering menerima darah yang miskin akan kadar oksigennya. Jadi dia ini bakalan, menerima dari vena cava superior dari bagian atas tubuh, lalu, dia bakalan menerima dari vena cava inferior dari bagian bawah tubuh. Setelah itu dia, menerima dari sinus, coronarius, dari jantung itu sendiri. Nah kemudian, eee atrium dextrum ini dia tuh sangat tipis, jadi, dindingnya tuh tipis, kemudian, tekanannya itu juga rendah. Kemudian, dia itu mengalirkan darah dari ventrikel kanan lewat valvula tricuspidalis. Setelah itu untuk, ventrikel kanan sendiri atau ventriculus dexter, dia itu menerima darah dari si, atrium kanan ini. Lalu dia memompa darah ke paru-paru melewati dari, arteri pulmonalis. Nah, dari, pulmonalis. Nah, untuk, atrium kanan dan juga ventrikel, kanan ini sudah saya jelaskan di awal kalau misalkan dia itu dipisahkan oleh valvula tricuspidalis. Nah, kemudian antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis itu terdapat, valvula semilunaris pulmonalis. Nah, untuk, atrium kiri dan juga ventrikel kiri atau atrium sinistrum dan juga ventriculus sinister ini, untuk atrium sinistrum sendiri dia itu menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis, 2 dari bagian kanan dan 2 dari bagian kiri. Nah dindingnya itu dia tuh sangat tebal beda dengan, atrium kanan tadi yang tipis. Kemudian itu mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui valvula biscupidalis atau mitralis. Nah, untuk ventrikel kiri sendiri, dia itu, dindingnya paling tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Terus dia itu, memompa darah ke aorta melewati valvula semilunaris, kemudian tekanan itu tinggi dan juga, kontraksinya itu sangat kuat. Kemudian ini untuk bagian, katup-katupnya, di sini ada, valvula. Di sini ada, valvula pulmonalis. Nah, untuk valvula pulmonalis ini dia merupakan, bisa juga disebut sebagai katup semilunaris pulmonal. Lalu, untuk
yang valvula tricuspidalis, dia itu letaknya di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Nah, dia itu jumlah, daun-daun ini, seperti yang saya sebutin tadi itu ada cuspis posterior, cuspis inferior, dan juga cuspis septalis. Nah, eee dia ini, ada namanya, chordae tendinae, yaitu merupakan yang tali-tali tadi, dan juga ada, otot papilaris atau musculus papilaris sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian, fungsi utamanya itu saat diastol atau saat ventrikel relaksasi, itu katupnya terbuka sehingga darah itu mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Saat diastol, sistol atau ventrikel kontraksi, katupnya ini bakalan menutup agar darah tidak balik ke atrium kanan. Nah, kemudian, disfungsi dari katup ini itu bakalan menyebabkan regurgitasi tricuspid atau stenosis tricuspid. Lalu untuk, katup pulmonalis, untuk katup pulmonalis ini dia itu fungsinya saat sistol, tekanan ventrikel kanan, bakalan mendorong darah ke arteri pulmonalis dan membuka katup. Saat diastol, tekanan di arteri pulmonalis lebih tinggi sehingga katup menutup, otomatis untuk mencegah darah kembali ke jantung. Nah, untuk klinisnya sendiri, regurgitasi atau stenosis pulmonal ini bisa menyebabkan gagal jantung bagian kanan. Kemudian untuk, valvula mitralis, dia itu, fungsi utamanya yaitu saat diastol, darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, saat sistol, katup tertutup dan juga mencegah aliran balik. Nah, untuk klinisnya sendiri, dia itu ada prolaps katup mitral, yaitu daun katupnya itu menonjol ke atrium saat sistol. Lalu ada regurgitasi mitral, yaitu katupnya itu bocor, darahnya itu balik ke atrium. Kemudian ada stenosis mitral, di mana ada penyempitan katup, kemudian membatasi aliran darah dari atrium ventrikel. Lalu di sini ada katup aorta, dia tuh fungsinya tuh saat sistol tekanannya tuh tinggi di ventrikel kiri, kemudian itu mendorong darah ke aorta dan membuka katup. Lalu saat distol, dia itu tekanan di aortanya itu lebih tinggi daripada ventrikel, sehingga katupnya itu menutup secara pasif. Nah, uniknya itu dia itu eee, 2 dari 3 sinus aorta itu dia menjadi asal dari si arteri coronae. Kemudian, sinus kanannya itu di arteri koroner kanan, lalu sinus kirinya itu di arteri, koroner kiri. Untuk klinisnya sendiri itu dia ada stenosis aorta, sering karena klasifikasi pada lansia, lalu ada regurgitasi aorta, yaitu darahnya mengalir balik ke ventrikel kiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang anatomi, jantung. Eee saya sadar bahwa misalkan, penjelasan ini masih banyak salahnya, jadi mohon maaf, jika masih banyak kurangnya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.